Shalom, selamat berbakti kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan message firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan kami yang baik, Allah kami yang senantiasa memberkati kami, bahkan Tuhan yang senantiasa memperdulikan seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kami, dan Roh Kudus akan terus menjamah setiap hati kami. Tidak kira di mana kami berada Tuhan, siapapun kami Tuhan, kami percaya bahwa kami semua akan dilayani oleh firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita yang terambil daripada Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 hingga 38. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita sama-sama merenungkan, bahkan mari kita sama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Mengatakan dalam ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat kudus. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari, bahkan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar dan menyampaikan message penting untuk menguatkan iman kita bersama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin menekan beratkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada seluruh pendengarnya pada waktu itu. Dalam ayat 36 mengatakan, apa gunanya seseorang itu memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Maka tidak ada gunanya.
sekalipun seseorang itu telah memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya. Nah, Yesus memperingatkan murid-muridnya dan kita semua agar kita jangan terjebak oleh pola pikir dunia ini yang terus mempengaruhi kehidupan kita, yang terus mengajar kita untuk mencari kebahagiaan melalui kemewahan dunia ini, mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan melalui harta benda, mengajar kita untuk mencari kebahagiaan melalui kekuasaan penguasa, dan mengajar kita untuk mencari kebahagiaan melalui kedudukan, pangkat di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus menekankan dalam ayat 36 ini berkata, apa gunanya seorang itu memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ini sesuatu peringatan yang keras, yang begitu penting untuk kita pada hari ini. Di mana firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 juga mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap, saudara-saudara. Dunia ini sedang rusak, saudara-saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa kerasnya, betapa pentingnya peringatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Mana kita tahu dunia ini sedang lenyap, dunia ini sedang usang, dunia ini sedang hancur. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang senantiasa melakukan kehendak Allah, akan tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini terus lenyap, tertelan keinginannya sendiri, saudara-saudara. Tetapi hanya orang yang taat, orang-orang yang taat yang akan hidup selama-lamanya. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, mereka adalah orang-orang yang hidup untuk selama-lamanya. Nah, ketika dunia terus mempengaruhi kita untuk berpikir bahwa dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita boleh memastikan hari depan yang lebih cerah, memberikan rasa aman dan bahagia. Kita harus ingat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati itu sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang ada dalam dunia ini, saudara-saudara, tidak akan membahagiakan kita selamanya. Tetapi sesungguhnya dikatakan di sini, orang yang merasa aman
Orang yang merasa ada kebahagiaan yang sejati itu adalah mereka yang senantiasa taat kepada Tuhan. Hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena kebahagiaan dan kesejahteraan sejati itu sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan dan bukan tergantung dari besarnya harta milik kita, bukan bergantung kepada status kita ataupun kekuasaan yang dunia berikan kepada kita. Segala-galanya adalah bergantung di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Malah saudara-saudara, semua itu tidak ada gunanya jika kita harus kehilangan keselamatan kita. Sekalipun kita harus memiliki dunia ini, so what? Ini tema yang saya ingin sampaikan kepada kita. Tema yang begitu membawa kita memahami akan sesuatu yang lebih berharga daripada kita melihat perkara-perkara yang dilihat oleh orang duniawi yang membawa kebahagiaan kepada mereka. Tapi orang Kristen, mereka melihat sesuatu yang lebih besar, lebih berharga, lebih bernilai. Sehingga kita boleh mengatakan dalam satu tema yang singkat itu, so what? Jadi bagaimanalah? Kenapalah kalau kita memperoleh seluruh dunia tetapi jiwa kita binasa? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpul harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 menekankan, memberitahu kepada kita bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merosakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di surga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, saudara-saudara. Saya percaya kita telah memperoleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita telah diberi peringatan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dunia ini, saudara-saudara, memang cenderung mempengaruhi kita untuk berpikir seperti apa yang dipikir oleh dunia ini. Tetapi prinsip kerajaan Allah mengajar kita sebaliknya, yaitu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Tidak peduli kita memiliki seluruh isi dunia, sekalipun apabila itu membuat kita malah menjauhkan diri, menjauhkan dari Tuhan, dan membuat kita kehilangan nyawa, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Itu akan membawa kita memikirkan tentang
tema singkat ini, sekalipun kita memiliki seluruh dunia ini, jika kita kehilangan nyawa kita, jadi kenapalah? So what? Saudara-saudara, mari kita pikirkan. Melihat sekali lagi apa kata Yesus dan merenungkannya baik-baik. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-37. Saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, ya, tidak ada harta sebesar apapun yang sanggup menebus keselamatan dalam kerajaan Allah yang kekal. Tidak ada harta sebesar apapun. Tidak ada satu harta yang bernilai sebesar apapun yang sanggup menebus keselamatan kita dalam kerajaan Allah yang kekal. Oleh karena itu, kita harus ubah fokus kita bukan kepada besarnya harta kita, tapi mari kita terus menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu, kepada kita, bukan untuk ditimbun, tetapi untuk menjadi saluran berkat kepada sesama, menjadikan kekayaan, menjadikan segala milik kita untuk menjadi berkat kepada sesama. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, ini dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, untuk kita mencari sumber yang benar, sumber yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang menjadi sumber kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Injil Matius ini pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah yang menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menemui kebahagiaan yang sejati, yang sebenarnya, yang kekal abadi. Saudara-saudara, hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Hidup sesuai panggilan dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ini peringatan keras. Peringatan penting untuk seluruh umat manusia, supaya kita fokuskan pandangan kita hanya kepada Yesus, supaya kita senantiasa mencari wajah Tuhan, supaya kita senantiasa taat kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan kita akan memperoleh kebahagiaan yang abadi, yang sejati, karena senantiasa menaati perintah Tuhan. Oleh karena kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya
pada hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk memikirkan bahwa apa gunanya jika kita memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita. Sebab itu saudara-saudara, mari kita menghayati firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita memperoleh sumber yang sejati daripada Tuhan, sumber kebahagiaan kita yang kekal abadi, bukan sesuatu yang sementara waktu, yang diajarkan oleh dunia itu hanya sementara waktu. Sebab itu kita mau supaya kita memperoleh sesuatu yang kekal, yang abadi. Inilah firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita, yang saya sudah kongsikan untuk kita. Kita berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus akan menerangkan kebenaran firman-Nya ini menjadi pegangan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan peringatan kepada kami melalui firman Tuhan yang kami telah belajar pada hari ini, yang mengatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Sebab itu Tuhan, kami mau mencari kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yang hanya kami perolehi di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebab itu kami mau mencari kebenaran-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, dan kebenaran firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kami, bahkan menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Mengalami berkat Tuhan, mengalami kelimpahan daripada Tuhan, dan kami akan limpahkan kepada orang yang lain juga, menjadi berkat kepada orang lain, bahkan memberkati saudara-saudara kami yang perlu mengecapi berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati.